Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Francisca dan rekan saya. Saya Susan Angelita. Kita bertemu lagi di podcast Hidup adalah anugerah. Baiklah, sekarang sudah bersama dengan kami narasumber Bapak Martin Raramenusa Laihat. Halo Bapak. Halo juga, shalom. Shalom Pak. Halo. Bapak Martin adalah seorang pilot. Mantan pilot. Mantan pilot dan mantan pramugari. Udah lewat. Kalau gitu saya panggil Captain. Captain. Ya. Captain, boleh diceritakan tentang sekilas tentang keluarga. Keluarga. Ya, baik. Saya Martin Raramenusa Laihat, mantan pilot ya, penerbangan nasional. Saya punya 1 istri dan 3 orang anak. Istri saya namanya Great Helena Laihat. Dan Anak pertama Marla Elizabeth, anak kedua Esther Marlene, dan anak yang ketiga Martina Rebecca. Oh, jadi tiga-tiganya perempuan ya Pak. Tiga-tiganya putri semua. Bapak paling ganteng sendiri di keluarga. Makanya saya dalam kesaksian saya, benar-benar mereka adalah harapan saya ke depan, masa depan untuk mereka. Support system ya Pak ya. Sangat mensupport, saya mengasihi mereka, jadi luar biasa. Ya, nanti kita bahas lagi lebih lanjut kesaksian dari Captain Laihat melewati turbulence kehidupan. Turbulence kehidupan. Kisah hidup Bapak Laihat sangat luar biasa. Di sini akan kita sharing bersama. Bapak Laihat pernah terkena penyakit ya Pak ya? Ya, leukemia, kanker darah, dan akhirnya bisa survive, betul Pak? Ya. Untuk lebih lanjut kita ngobrolnya panggil Captain kali ya? Iya. Lanjut lagi. Gimana apa kabar Pak? Baik sekali, luar biasa, puji Tuhan. Kesibukannya apa Bapak? Sekarang lagi menggeluti hobi saya. Hobi saya ada melihara hewan, ikan hias, menanam tanaman hias atau tanaman buah. Dan kebetulan ada proyek baru lagi saya dapat dari YouTube itu semut rangrang. Oh ya, tadi kita bicara semut rangrang. Sibuk menekuni hobi ya Pak ya? Nah, jadi saya bingung memilih yang mana dulu, tapi semuanya saya jalanin. Prioritas utama saya jalanin sekarang adalah menanam buah anggur, karena itu permintaan istri. Dia lihat bagus buahnya, pokoknya saya belajar dari YouTube. Sekarang saya lagi proses pembuatan pot. Medianya sudah saya dapat, sudah saya bikin. Sekarang saya lagi bikin pot, bibitnya sudah saya datangkan, baru ada 1-2 pohon ya. Nanti akan dipindah berangsur ke pot. Wah, luar biasa ya Pak. Bapak begitu bersemangat ya dalam bikin hal-hal yang kita aja sebagai perempuan kayaknya males ya kerjaan gini. Tetap beraktivitas ya Pak walaupun kan udah masukin masa pensiun. Udah berapa tahun? Waktu saya sakit juga saya menggeluti di waktu-waktu senggang saya, waktu nggak terbang ya. Saya tanaman hias, anthurium, sansevieria. Sibuk banget loh waktunya. Ya, sambil terbang juga saya cari tanaman. Masa sih Pak? Saya terbang ke daerah. Kayak ke biasa ya. benar, kalau ke Jayapura sana kan banyak. Saya cari bonsai yang benar-benar unik-unik yang di pinggir-pinggir, yang di karang gitu, bahkan rumput dari Papua saya bawa ke. Oh ya, sampai dari. Sayang di sini nggak cocok karena dia tanahnya nggak cocok kali. Agak beda memang dia. Okay. Numbuh tapi nggak sesuai dengan yang hidup di Papua. Jadi kesibukan Bapak sekarang? Kemarin sempat pohon cemara saya bawa, hidup di sini malah banyak sekali. Akhirnya karena dia besar, jadi saya potong semuanya dia. Udah nggak ada lagi sekarang. Ya, sebenarnya. Jadi kesibukan Bapak sekarang bikin itu ya, pohon-pohon, anggur. Tapi yang sudah jalan ini ikan nila, ikan koi udah lama sebelum saya sakit, bahkan saya sudah mempelajari ikan koi. Cuma belum memijah, belum sampai ke tahap pengawinan ikan koi. Sekarang sudah bisa semua jadi 3. Bapak kan bilang Bapak jadi pilot selama 38 tahun ya, apa 39 tahun? Itu
yang efektifnya yang komersil ya bawa penumpang itu kira-kira 39 tahun. 39 tahun Bapak di Ya, jadi tapi pilot. kalau udah dulu di Garuda ya, di Garuda udah 40 tahun lah karena hampir 2 tahun saya ikut proses training segala Training. macam. Bisa diceritain nggak Pak, Bapak pernah nggak punya cerita pada saat Bapak lagi terbang, terus ada cerita-cerita yang mendebarkan, itu apa tuh Pak? Mungkin Banyak, ya. Salah satu aja Pak, satu. Banyak. Mau pilih mana ini? Bawa Terserah Bapak menteri, bawa orang meninggal, orang Yang berkesan tapi di situ Yang berkesan juga pasti banyak, Banyak ya. sebenarnya. Iya. Selama itu. Ada kadang-kadang ketemu teman satu kelas waktu pramugari kan suka announcement kan. Nah, waktu di announcement nama saya, kaptennya, tahu penumpangnya langsung panggil pramugari. Oh, itu teman saya sekelas ketemu gitu. Jadi akhirnya ketemu gitu. Ada juga peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa semenjak saya masih junior. Saya juga jadi pembelajaran yang lihat senior menghadapi kapten saya waktu itu udah senior kan menghadapi orang serangan jantung bagaimana menanganinya. Oh ya. Saya kan waktu itu masih junior kopilot, jadi saya harus ikut perintahnya. Ketika saya jadi kapten, saya sendiri yang harus jadi pimpinan untuk menangani orang. Orang kejadian pesawat itu macam-macam. Iya. Tidak terduga ya Pak ya. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa ketika yang tadi saya cerita itu ya. Dari Jakarta kita terbang menuju ke Papua. Tujuan akhir penerbangan itu sampai ke Jayapura, tapi kru saya satu set itu hanya sampai ke Biak karena batas jam terbangnya sudah lewat kalau jadi kita harus istirahat di Biak. Nah, ketika saya terbang dari Jakarta ke transit ke Makassar, pada saat boarding ada penumpang yang datang kayaknya dalam keadaan kondisi fisik yang kurang kondusif sama keluarganya. Tapi penumpang ini orang sangat berpengaruh. Dia adalah seorang bupati di salah satu kabupaten di, kalau nggak salah di atas Pulau Biak ya, ada pulau-pulau sekitar situ ya, Serui kalau nggak salah. Nah, dia ini dalam keadaan sakit, tidak sehat lah. Tapi dia didampingi sama keluarga, istri, juga bahkan ada pendampingnya yang dari para medis, bahkan ada aparat. Ya karena dia orang pengaruh ya, dia seorang bupati. Dan naiklah pesawat. Saya juga pesertanya juga was-was lihat, tapi kok bisa jadi penumpang saya. Cuma kan semua surat-surat lengkap, jadi saya nggak bisa. Udah dinyatakan layak oleh dokter. Udah, gitu ya? Ada surat izin dokter, semua ada. Ya kan saya nggak, walaupun customer saya lihat, waduh begini, akhirnya ya sudah kita bawa aja dia. Terbang ke Jakarta ke Makassar, sampai Makassar landing di sana, nggak ada masalah dengan penumpang itu. Bahkan dia turun pakai kursi roda, dia jalan-jalan di udara segar ya di bandara Makassar itu ya, Sultan Hasanuddin. Ketika habis masa transit boarding lagi, dia naik seperti biasa. Nah, ketika kita terbang take off dari Makassar menuju Biak, baru 27 menit mengangkasa. Saya sambil dengar komunikasi apa yang terjadi di kabin, sambil itu saya juga berkomunikasi dengan menara pengawas ya, air traffic control. Saya dengar ada pembicaraan di kabin antara peserta dan teman-temannya bahwa tolong cari dokter. Wah, saya kan kaget, wah ini berarti ada sesuatu yang kejadian. Saya panggil pesertanya, ada apa? Peserta bilang, ini ada penumpang yang tadi sakit itu, kayaknya dia butuh dokter, butuh sekali dokter, kita sekarang sedang CPR. Nah, kita punya staff ya, pramugari, semua sudah dilatih untuk bagaimana menangani penumpang yang serangan jantung atau apa. Jadi mereka dulu yang itu baru sambil mereka announcement kalau ada dokter untuk on board atau udah pokoknya saya tahu bahwa ada masalah di kabin dengan penumpang yang tadi itu. Nah, ketika saya
komunikasi terus, mereka cari dokter. Rupanya dia ada bawa juga paramedik, jadi ada yang dampingi. Oh, I see. Ada yang dampingi, tapi kayaknya bukan dokter. Dia kayak pokoknya orang kesehatan ya juga. Itu dia yang nangani itu. Ya saya agak tenang. Tapi ketika saya ke toilet, saya lihat mereka udah CPR, tahu-tahu udah ada kabar bahwa nggak bisa tertolong. Aduh, jadi penumpangnya itu meninggal di dalam pesawat ya, Pak? Meninggal di pesawat. Itu gimana ya, Pak? Meninggal di pesawat. Akhirnya kan mengambil keputusan saya. Iya, itu gimana? Ini Pak? baru 27 menit, saya pikir. Penerbangan 2,5 jam. Kalau terus kan jadi pertanyaan. Iya. Kan kalau udah meninggal, kalau masih bisa balik, kenapa? Apalagi kemungkinan kan masih bisa Ditolong bisa gitu. ditolong, tapi udah meninggal kan. Terus saya berpikir balik, tapi dari keluarganya nggak mau. Oh, oke. Kapten mohon terus aja ke biak. Nah sudah, saya ikut dulu. Tahu beberapa menit kemudian dari pihak keluarga pingin ketemu kaptennya. Saya juga kaget, wah ada apa lagi ini? Ini menjadi masalah. Rupanya mereka minta maaf ke saya. Oke. Mereka mengaku juga bahwa mereka sengaja membawa bapak ini dengan paksa. Bahkan dari rumah sakit nggak boleh dia keluar. Tapi Jadi diculik sama keluarganya sendiri. bisa dapat surat izin keluar ya, keluar dari rumah sakit ya. Pokoknya nggak tahu, pokoknya dapat surat semua, segala macam dapat semua. Dia bilang kami sengaja bawa paksa karena itu permintaan terakhir bapak katanya. Oh, Dia wasiat pingin mengakhiri hidupnya di kampungnya. Oh, oke. Jadi ya itu kejadiannya. Nah, akhirnya saya terus, tapi sampai di tujuan saya pikir, waduh ini mesti mempertanggungjawabkan keputusan segala macam. Saya bikin laporan, kopilot saya, pers semua kerja keras. Iya. Dan karena kita bawa orang yang udah meninggal, kan untung udah malam tuh, gelap kan. Iya. Jadi Itu gimana lampu ya? dimatiin semua. Jadi kita harus koordinasi jangan sampai ketahuan bahwa lain, ya. ada orang meninggal. Jadi penumpang semua pada tidur nggak tahu. Jadi kita siasati seperti apa. Jadi kita ikut prosedurnya dulu, isi surat-surat, bikin surat, cari saksi, segala kejadian di koordinat berapa. Tapi kan di standar penerbangan sipil, kalau orang meninggal itu harus ditidurkan di belakang ya. Cuma kan kalau bikin seperti itu kan penumpang Takut ya. yang lain di belakang kan takut semua, jadi rame. Makanya kan harus kembali gitu. Iya. Harus kembali. Tapi di sisi lain dari keluarga nggak mau, Suruh lanjut. jadi konflik kan. Jadi saya sebagai pimpinan penerbangan itu berpikir ke depan. Nanti kalau sampai di tempat tujuan di mana kita harus melakukan. Karena ini jenazah kita bawa, jadi kita sudah perlakukan sesuai standar. Cuma ada sedikit deviasi karena dia kebetulan duduk di bisnis kelas. Oh. Dia Jadi orang nggak ketahuan sama- berpengaruh ya. Jadi nggak iya. ketahuan. Jadi kita nggak ikut prosedur yang ditidurkan di belakang ya, karena akan mengganggu kenyamanan penumpang dan pasti penumpang akan marah-marah dan akan memaksa suruh balik lagi ke Makassar. Jadi kita terus, penumpang udah nyaman tidur semua, jadi kita atur. Bapak orang berpengaruh ini duduk di bisnis, ada keluarganya, jadi dia dalam tetap posisi duduk. Posisi duduk ya. Nah, cuma harus ada yang menjaga, dia pakai seat belt, terus ada yang menjaga, ditutup sama blanket ya. Oh, jadi seolah-olah dia lagi duduk dan tiduran Iya. kali ya, Pak ya? Iya. Flightnya panjang ke biak ya Pak ya? Iya, dua setengah jam. Jadi kita dari Makassar, baru 27 menit lah, 30 menit. Jadi masih ada 2 jam lagi. Nah, jadi kita bikin sedemikian. Jadi ada staf saya itu yang ada pimpinannya, kapten, kopilot, purser, sama ada 4 atau 5 pramugari senior sama junior. Nah, dan pilih ini untuk menjaga siapa yang ditugaskan untuk menjaga jenazah ini, teman yang duduknya. Akhirnya dipilih yang paling junior.
Karena dipikir kan pengalaman dia kan nggak banyak, sedangkan ini kan butuh tenaga ini. Jadi mobil junior biar duduk di samping. Waduh, saya mau ketawa tapi waduh, Kasian ini juga si junior itu ya, kasian Pak. juga. Dia stres, benar-benar Iya dong, stres. pasti Junior dong. baru Dia baru Kondisinya lainnya kalau di darat dengan di Iya, board itu lain iya. ya, Pak, ya. Jadi dia ditunjuk, ya dia nggak bisa nolak. Akhirnya duduk dia di samping jenazah. Jadi jaga dia jangan sampai pokoknya jadi nemenin kalau ditanya ada apa, oh bapak lagi sakit, jadi padahal sudah meninggal ya pada meninggal. saat itu ya. Sampai di tujuan, jadi kita berkoordinasi, saya udah kontak company lewat channelnya, kopilot juga udah bikin laporan, semua udah bikin laporan sampai di tempat tujuan, saya minta ambulans bukan mobil jenazah. Karena kalau yang datang mobil jenazah pasti rame ini di bandara juga rame ini karena kabar ini dia meninggal belum sampai, baru sampai di perusahaan dan perusahaan masih tidak memberitahukan kemana-mana dan masih rahasia. Udah sampai di tujuan, saya ikutin aja instruksi perusahaan. Sampai di tujuan, saya minta mobil ambulans bukan mobil jenazah datang. Jadi yang jemput, yang turun itu penumpang dulu turun, terakhir baru ini baru diangkat pakai. Nah diangkatnya kan udah kaku kan ya, jadi diangkat begitu kayak orang duduk gitu, kayak kursi roda ditaruh begitu. Nah masuklah di ambulans bawa. Udah akhirnya kita kan juga turun, baru masuk hotel lagi istirahat. Kaki capek, nggak tidur semalaman. Tahu-tahu dapat telepon. Flightnya subuh banget. Iya. Dari sini aja jam 11 malam ya. Iya, jam 11 malam. Terus sampai di Biak, baru masuk hotel, capek, minta ampun, udah tidur. Tahu-tahu telepon dari perusahaan. Kayak mohon nanti bikin laporan, terus kok mohon Kapten juga hadir melayat satu set ya ke. Waduh saya ya udahlah. Pikir kepelan tanggung. Pas saya dijemput sama mobil Garuda, petugas yang representatif Garuda yang ada di Biak, kita dibawa, wah udah rame tuh seluruh, udah banyak orang-orang dari kampungnya dia, dari kabupatennya tuh datang, beritanya udah sampai udah menyebar ya. Udah menyebar, datang, udah pakai adat semua kan, udah pakai nari-nari pakai panah, pakai kotek, pokoknya adat dia. Wah, saya bilang ini ada provokator, Perser bilang kayak ini ada provokator, habis kita ini. Dibilang kita yang gara-gara kita sampai dia meninggal, habis kita ini. Wah, saya dalam hati berdoa aja nih, jangan sampai. Ya udah kita datang, saya bilang yang penting Tuhan menyerahkan, Tuhan menyertai. Saya datang ke sana, kita kasih ungkapan duka cita, baru kita pulang. Itu udah nggak terjadi apa-apa, malah dapat ucapan terima kasih dari rakyatnya, dari masyarakat di sana, karena sudah memperlakukan yang baik untuk. Ya. Berarti Bapak lolos dari panah itu ya Pak? Iya betul. Wah, itu was-was benar. Itu kan di sana kan sangat rawan kalau ada yang sedikit aja mereka kan jadi provokator. Tersinggung ya. Tapi kan mereka juga punya hati punya hati yang mereka baik-baik kelihatan itu, tapi itu luar biasa baik. Mereka bisa baca kayak perasaan ini orang, ini bener ya. Orang-orang yang dia tahu, dia punya ya gimana ya, punya insting yang tinggi mereka. Itu kira-kira pengalaman tuh yang paling berkesan. Iya. Jadi saya terus sampai hotel kan bikin report, mesti laporan ke perusahaan semua biar nggak terganggu ya, dan biar berita ini nggak viral kemana-mana. Oh gitu. Iya. Itu jadinya. Jadi selama penerbangan pasti lebih banyak lagi nih sebenarnya cerita kita. Iya. Kita pengen tanya-tanya lebih lagi Pak mengenai, jadi Kapten Lehat ini di usia berapa Pak terkena divonis? Kena sakit ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut keadaan kita kalau dalam dunia penerbangan sakit itu kan kadang-kadang lagi mau terbang atau kena sakit dulu atau apa. Nah, saya begitu sering saya sakit. Begitu sering saya kondisinya lemah, terus penyakit saya yang itu selalu itu aja. Kayak mau verdatifus. Nah, saya pikir ya itu maklum lah kita
Terbang ya. Terbang tinggal di sini, Iya. singgah di sini, makan, jadi nggak kayaknya nggak teratur, nggak terkontrol. Jadi Saatnya juga nggak. iya, juga makanannya kadang-kadang maunya kita bukan sehat, tapi enaknya dulu. Mau sehat apa nggak sehat, yang penting kita rame-rame, terus kadang-kadang itu jadi kendala ya. Akhirnya saya sering sakit kayak vertigo, tapi saya sudah punya obat. Saya bawa, kalau ini saya minum. Nah, karena sering obat itu, mungkin sering pakai obat itu, malah jadi bumerang, malah jadi kena yang lain ya. Menyerang. Iya, karena obat itu kan kimia semua itu kan. Iya, menyerang. Terus saya suka juga tanaman-tanaman hias, semprot-semprot pupuk kan, saya nggak pakai. Chemical semua. Iya, saya nggak pakai itu, nggak pakai masker. Waktu itu juga belum COVID ya. Terus mau terbang kan suka ada walk around test, cek namanya kalau untuk kokpit kru, cek pesawat keberadaan. Udah dicek sih sama teknik, tapi pilotnya juga harus turun juga ngecek. Nah itu kan banyak asap-asap dari pesawat yang lain. Jadi kita hirup-hirup tanpa disadari ya, Pak, tanpa disadari. Nah, salah satu syarat untuk sakit kanker ya, termasuk leukemia itu dari makanan. Dan saya juga makanan juga agak keruan kan itu ya. Kalau terbang, terus istirahat kurang. Kita kan terbang itu tengah malam. Iya, tengah malam. Terus stres, apalagi stres. Ya kan kena orang meninggal aja itu, atau cuaca udah stres. Iya kan. Terus ada lagi itu polusi. Polusi ya. Asap-asap itu spray gitu. Ini nggak kayak apa? X-ray kan pasti Itu termasuk Iya, itu. kan bolak-balik Jadi akhirnya darah saya ya nggak keruan karena udah terkontaminasi dalam jangka panjang. Apalagi saya kan sampai pada saat itu udah 35 tahun. Oh, itu di umur 35 tahun Bapak? Iya, udah berkarya di Garuda. Saya umur 50 berapa waktu itu. Udah terbang selama 35 tahun. Iya, udah terbang selama 35 tahun. Tapi sebelum itu juga beberapa kali saya mengalami sakit. Salah diagnosa pernah sampai operasi tulang belakang tapi nggak jadi. Nah, jadi banyak ya, pengalaman. Tapi yang paling mencekam leukemia itu, karena itu menyangkut hidup saya dan keluarga. Itu pada saat umur berapa tahun Pak Bapak divonis kena leukemia? Jadi waktu saya sakit terus, disirahatkan lagi, akhirnya sehat lagi, balik lagi sakit. Akhirnya kan dokter Garuda curiga. Ini ada apa gitu ya? Ini ada apa ini kok kayaknya. Coba saya kirim kamu ke dokter darah deh gitu. Saya juga dulu curiga, wah ini kalau dokter darah udah mengarah ini. Saya udah belum mengarah, ini ada kelainan di darah. Dari dokter umum juga saya waktu ke dokter, coba Captain, Bapak periksa darah deh sekalian. Terus saya ikutin dokter darah di Garuda, kirim sampai ke suhunya darah itu. Dokter yang profesor siapa itu namanya, Ari ada namanya, tuh ahli darah tuh. Akhirnya ketemu bahwa saya sampai diambil sum-sum tulang belakang ya. Itu yang lain-lain ambil darah tiap hari itu nggak ketemu. Setelah dokter bilang, maaf Captain, ya kalau pasti itu harus ambil sum-sum tulang belakang. Itu sangat benar rawan. Kalau risikonya itu kalau saya melawan itu bisa lumpuh. Lumpuh seumur hidup atau meninggal dunia. Jadi ada 3 kemungkinan, selamat, lumpuh, atau meninggal. Lumpuh lagi seumur hidup. Jadi saya ya udah berdoa waktu diambil sum-sum tidak terjadi apa-apa. Hasilnya ya luar biasa juga. Kanker darah dokter bilang. Padahal sebelum hasil diumumkan itu kita benar-benar bergumul, kita berdoa sama-sama. Ada teman saya almarhum, sekarang udah almarhum ya Bapak. Ibu Lea juga ada, pernah Lea Jonathan itu. Oh iya. Nah, itu suami istri itu juga mereka kita bergumul berdoa. Terus besoknya agak ada hasil kan, terus suaminya Pak Morris almarhum itu tanya, Pak Martin, nanti kasih tahu hasilnya ya. Saya bilang iya. Habis bergumul berdoa, hasilnya leukemia. Iya saya bilang. Itu gimana Pak perasaan waktu Bapak dapat
Wah, karena saya sudah sebelumnya saya kan sudah curiga bahwa ada sesuatu dengan diri saya ini, saya udah harus siap yang paling buruk. Sebenarnya siap nggak siap ya Pak? Yang saya kasihan malah istri, dia yang kaget. Ya waktu itu kan dipanggil dokter, dia mau mengumumkan hasil ambil sumsum tulang belakang. Terus saya sama istri, kebetulan kan itu tengah malam itu jam 2, udah pagi Pak, jam 2 pagi karena pasiennya itu antri dari jam 7 sore sampai saya dapat jam 2 tengah malam, udah pagi, menjelang pagi. Nah, istri sama saya masuk ke ruang dokter kasih tahu hasilnya. Nah, tentu dia punya strategi bagaimana kasih tahu, walaupun yang sangat berat. Jadi dokter ini dia kasih yang enak dulu, dia kasih tahu. Dia bilang, ini Bapak kami sudah ini, ternyata dia mengalami suatu penyakit. Ibu sama Bapak nggak usah kaget, karena ini penyakitnya ini juga udah banyak di mana-mana, sudah biasa dan sudah bisa ditangani asal mau gitu. Nah, terus dia bilang, kita bisa nangani sama-sama asal Ibu Bapak mau, punya keinginan mau sembuh gitu. Nah, saya pikir wah, masih ada harapan ini mungkin. Ya sudah, baru dia kasih tahu, Bapak terdeteksi menderita leukemia limfosit kronik, leukemia limfosit kronik. Jadi penanganannya bisa memilih kemoterapi, atau kalau tidak mau nanti kita kasih pil, ada pil juga. Nah, terus yang kaget istri itu, wah udah. Langsung terpikirnya Iya, saya justru kasihan sama istri. Waduh, Karena nggak siap kan. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, benar-benar drop. Karena kita mikir anak-anak kita ya, Masih kecil ya anak-anak. iya, anak saya yang paling gede baru umur, dia ada di kelas 5 5 SD. Aduh, masih kecil banget. Yang nomor 2 ada di kelas 2. Dengan yang paling kecil itu masih TKB. Waduh. Saya mikir ke sana dulu ini. Saya lihat istriku, saya nggak shock. Karena kita masih mikir. Istriku itu kan dia juga sambil kuliah, dia kerja, mengajar. Terus dia bilang ke saya, dia kan berhenti. Dia akan menjaga saya, akan berhenti kuliah, tapi tetap dia mengajar. Tapi untuk bilang dia waktu itu ambil S3-nya ya, dia mau berhenti. Saya bilang jangan, kamu kuliah aja, kerja aja seperti biasa. Saya akan ada di rumah. Saya yang melihat anak-anak. Dia kan mereka pakai sekolah, jadi saya antar anak-anak saya. Saya justru bikin kuat saya itu karena anak itu masih kecil, istriku, waduh gimana dia jadi single parent nanti kalau saya nggak ada. Jadi saya kuat. Nah, di samping itu kan rumah ini lagi renovasi, rumahnya tuh lagi rata, tinggal rangka-rangka baru. Iya, saya tinggal di rumah yang kecil itu sana. Saya lihat, waduh ini, saya langsung, wah. Nggak jadi deh, saya mati nggak jadi deh kalau begini. Saya pikir saya harus berjuang ini, nggak bisa, saya harus berdoa, saya harus menyerahkan. Terus saya pikir karena dokter bilang bisa, ya saya juga meyakini bahwa dia akan membantu. Tapi yang paling penting bahwa dari diri dulu, dari saya dulu. Kenapa kok saya jadi seperti itu? Saya nggak marah sama Tuhan, saya nggak bilang kok, saya malah bersyukur karena saya justru berterima kasih karena diingatkan. Jadi kamu masih kesempatan loh, kamu mau berubah apa enggak sekarang? Kayak seperti itu. Terus saya dari saat itu saya bilang, dalam hati saya mau berubah, saya mulai hidup baru lagi, mau menyerahkan lagi, enggak tinggalin hidup yang lama, saya mau hidup baru. Terus saya bilang kasih kesempatan, saya berdoa kasih kesempatan saya Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk keluarga, karena dia yang mencintai umat manusia, maka saya ungkapkan juga kepada keluarga, istri dan anak-anak saya, mereka masih kecil, masih butuh butuh pendampingan, butuh figur bapak gitu. Jadi itu yang menguatkan saya. Jadi sudah saya bilang sama istri, kamu nggak usah
berhenti kuliah tapi tetap saya akan di rumah. Dari perusahaan sudah menawarkan juga untuk berobat keluar ya, ke Singapura, bahkan sampai ke Cina gitu. Cuma saya pikir kalau saya ke sana saya berpisah sama istri sama anak-anak, mengawang-awang malah lebih parah lagi. Saya bilang enggak, saya di rumah saja. Terus di Jakarta juga dokter bilang mau nggak rawat di rumah sakit? Enggak juga, saya bilang saya di rumah. Jadi saya status di rumah, jadi rawat jalan. Nah itu yang menguatkan saya. Dia di rumah saya bikin aja pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya bikin. Buat Bapak untuk hobi-hobi saya, sementara maaf ya, sebab saya udah nggak kuat pada situ, akhirnya terbengkalai. Yang saya bisa lakukan adalah karena rumah juga lagi renovasi, yang bisa membantu juga lagi paling tinggal supir. Terus dia kan punya kamar masih bisa dipertahankan, terus kita tinggal berempat, berlima ya di situ. Di alas-alas itu, terus saya bikin apa aja. Kesibukan. Jadi waktu berangkat sekolah saya siapin mereka makanan, kasih minum. Baru saya antar ada supir tapi saya dampingin terus. Kadang-kadang kita berdoa di jalan gitu. Doa pagi, doa sesuai sabda Nabi Muhammad ya. Sama-sama anak-anak udah ke jalan ke sekolah, saya jemput juga. Jadi benar-benar anak-anak lihat saya ada terus. Nah, ketika saya pulang ke rumah, anak-anak sekolah, istri itu anak sendiri, saya itu mencekam benar, sedih banget saya. Akhirnya saya bikin pekerjaan aja. Saya pikir kasihan anak mereka kan seminggu itu 3 kali ganti seragam baju. Jadi mesti dicuci terus. Untuk ada mesin cuci, jadi saya cuci. Saya cuci baju-baju mereka, saya cuci. Terus kan 3 jemur. Terus saya sambil nonton TV. Sambil nyetrika. Waktu itu ada TV One ya, bukan TV One, TV yang untuk pendidikan ya. Dulu ada firman Tuhan yang selalu di setiap hari. TVRI. Iya, TV 2 apa nggak salah. Ada firman Tuhan selalu ada setiap hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, saya nonton itu, saya sambil setrika. Tahu-tahu udah selesai. Anak-anak udah jemput sekolah ya. Saya sama supir jemput. Jadi begitu terus. Jadi istri sama anak yang menguatkan Bapak ya. Justru dari keluarga tuh, anak istri sama anak itu mereka sangat luar biasa. Karena itu makanya kalau lihat di buku kesaksian saya itu masih kecil mereka, kasihan benar. Sekarang udah besar, jadi beban saya udah enggak. Tapi masih tetap aja sebagai orang tua, masih tetap aja kadang-kadang faktor duniawi ya. Tapi waktu itu Bapak pernah divonis ya sama dokter, katanya cuma hidup berapa bulan ya kalau nggak salah. Waktu dokter kasih tahu hasilnya itu, dokter bilang kalau Captain dibiarkan ini, kalau kami lihat trennya ini memburuknya, 3 bulan selesai. Kata dokter itu 3 bulan selesai. Nggak bisa ditolong. Tapi ternyata kalau tidak berbuat apa-apa, kalau kita berbuat apa-apa, mungkin ada terjadi, mungkin bisa berpanjang, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa. Nah, dari situ saya kasih target. Diri sendiri nih. Iya, kasih target. Udah sehari dulu deh, nggak usah 2 tahun. Besok kalau saya masih buka mata, masih bisa melakukan sesuatu, puji Tuhan, Tuhan masih mengizinkan. Udah besoknya saya masih biasa. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, malah setahun, 2 tahun. Sampai 3 bulan. Nah, akhirnya dokter kan suruh milih mau terapinya, mau kemoterapi atau saya nggak mau kemoterapi. Saya sekali bilang sama istri, sama keluarga, jangan sekali-sekali saya di kemoterapi. Kalau saya misalnya pingsan ya, terus akhirnya saya dalam keadaan saya nggak sadar, saya dimasukin obat, jangan. Itu harus persetujuan saya. Pokoknya saya nggak mau kemoterapi yang suntik. Karena kalau udah disuntik, udah masuk, kalau kita ada apa-apa, saya nggak bisa kasih keluar lagi. Jadi saya mau yang obat aja, pil. Dokter juga menganjurkan supaya kalau saya nggak kuat, saya bisa keluarin lagi, muntahin lagi. Nah, jadi saya milih yang pil itu. Tapi samping itu, karena saya suka tanaman, saya baca-baca banyak obat-obat tradisional ya. Lagi dari tanaman-tanaman itu, saya dapat obat tradisionalnya itu dari daun sirsak. Daun sirsak. Jadi saya rebus daun sirsak. Nah, saya kasih tahu ke dokter saya mau juga
kombinasi sama obat-obat tradisional dari daun-daunan tumbuh-tumbuhan. Dokter bilang boleh, tapi nggak boleh bersamaan, dikasih jeda 3 jam. Iya, jadi 3 jam. Jadi saya minum obat itu dari obat dokter sendiri aja. Obat kemoterapi itu banyak sekali. Satu kali minum itu 16 pil. Satu kali minum. Dia sehari 3 kali minum. Kayak berapa itu coba. Terus saya mesti, itu satu pil yang obat kemo ya, belum ada obat-obat yang lain. Terus saya mesti kombinasi dengan obat daun-daunan itu kan. Jadi saya udah bikin jadwal. Nah, ketika dokter bilang minum obat kemo itu 3 kali sehari, kan kalau orang-orang di kita kan mau gampang udah pagi, siang, malam iya. selesai kan, beres, tinggal tidur. Padahal bukan begitu. 24 jam dibagi 3. Jadi setiap 8 jam. Nah, jadi saya udah 8 jam saya minum obat itu, kemudian tambah 3. Tambah 3, jadi untuk minum obat ramuan itu ya. Jadi saya hampir itu bangun lagi, minum lagi obat, bangun. Tapi nggak jadi masalah, yang penting harus kita lakukan. Itu kan pasti ada saatnya kita ngerasa down nggak sih minum obat sebanyak itu. Terus pikiran-pikiran negatif kan masuk. Nah, gimana caranya? Iya, tentu saja waktu saya minum obat kemoterapi itu kan saya pikir, wah ini racun banyak ini. Ginjal saya udah berpikir, bukan dokter ya, habis ini ginjal saya punya kanker darah, lolos, tapi ginjal saya jebol. Nah, terus saya pergi ke Sinse. Jadi saya nggak cuma itu, saya pergi ke Sinse, saya minta sama Sinse, kebetulan di dekat Keranggan sini, di dekat pom bensin ini ada Sinse. Iya, ada bagus itu. Saya bilang, saya leukemia, saya banyak minum obat-obat kemo supaya dibuang itu, di detox. Dia bikin obat ramuan juga, tradisional juga kan ya. Saya minum lagi itu, jadi buang itu racun-racun yang. Tapi itu benar ya, is work ya? Itu buat saya rasa nyaman gitu, rasa lega gitu, nggak stres gitu. Tapi saya juga mengakali bahwa karena saya pakai kombinasi obat tradisional dengan obat modern, obat dokter. Jadi obat dokter saya kurangin, sambil obat tradisional saya tetap pertahankan. Jadi lama-lama obat dokter nggak minum sama sekali. Jadi dokter kasih resep, selalu dokter kasih. Setiap ke dokter beli, lama-lama masih ada, saya nggak beli. Gitu. Saya minum, lama-lama udah nggak minum. Sampai satu waktu udah periksa lagi laboratorium, dokter bilang udah bersih, udah nggak ada. Puji Tuhan. Terus dokter tanya, kamu apa? Kan dokter juga ingin tahu evaluasi, bagaimana obat kamu rasa? Saya bilang, maaf dokter, saya kombinasi pakai obat tradisional. Obat dokter itu lama-lama saya kurangin, lama-lama enggak. Sekarang sudah saya pakai obat tradisional. Puji Tuhan ya. Jadi dokter malah minta cara ramu daun sirsak gitu kan saya rebus. Saya rebus sendiri. Saya rebus sendiri. Saya kan nggak, karena dibilang nggak boleh, orang lain kan nggak tahu cuma ikut perintah, salah. Jadi saya ikut benar-benar bagaimana cara rebusnya, ada semua, ada formula. Nggak boleh pakai kaleng, nggak boleh, harus di kaca ya, kayak di laboratorium kan kalau mau campur-campur itu supaya nggak terkontaminasi harus di kaca. Iya, jadi saya rebus sendiri, saya bikin aja untuk 3 kali minum. Jadi tinggal jadi banyak rebus ya, taruh di kulkas, tinggal diangetin lagi baru diminum. Udah sampai satu waktu 0. Dokter bilang? Iya, hampir 2 tahun, setahun lah. Kemudian dokter evaluasi terus, lama-lama kan saya sudah di PHK sebenarnya pada saat itu, udah putus hubungan kerja. Tapi dokter dari perusahaan juga minta saya menandatangani surat saya mendapat hak-hak saya ya, karena saya di PHK ya. Terus saya bilang, boleh nggak saya nolak dulu? Mereka juga kaget. Biasanya kan orang nerima aja udah dapat kompensasi segala macam semua. Jadi saya nerima aja. Saya bilang saya nolak dulu. Saya mau coba berusaha untuk sembuh. Ya perusahaan juga senang nggak ngeluarin banyak biaya kan. Tapi dia kasih saya gaji tetap dapat saya.
tiap bulan. Gitu ya, bukan cuti luar tanggungan. Enggak, Bukan ya? enggak. Jadi saya dirumahkan aja, dia bilang sick. Karena sakit. Nah, tapi dia ada batas waktu 2 tahun, 2 tahun, enggak ya. boleh itu. Nah, dok, ya juga heran, saya nggak enak sama teman-teman yang lain, mereka kerja setengah mati, saya di rumah gaji penuh. Terus ada lebaran dapat bonus, ada perusahaan dapat untung, dapat bonus, saya juga dapat. Padahal saya nggak punya, Special condition. iya saya nggak punya, Sakit. nggak punya kontribusi itu kan, kayak nggak terbang, kecuali uang terbang saya nggak Iya, dapat. Nah, saya bisa terima. Tapi yang lain-lain saya juga heran. Akhirnya saya tanya, saya datang ke HRD ya, saya tanya, ini kok kenapa kan saya kan nggak dipotong gitu. Jangan nanti kaget-kaget atau potongnya besar terus bilang kamu punya utang sama perusahaan. Iya, belak. Jadi saya minta klarifikasi dari mereka. Terus mereka bilang, ini bagian dari asuransi katanya. Oh, puji Tuhan ya Pak. Harusnya saya dapat kalau di istilah penerbangan itu ada namanya loss of license, LOL ya. Saya dapat tuh itu kalau pada saat itu sekitar $200.000 ya. Lumayan. Lumayan besar. Nah, terus saya nggak mau. Saya bilang saya mau ini dulu, mau coba berobat dulu. Nah, perusahaan lebih senang karena Iya, iya. Iya. tapi Cari Captain Senior juga susah. iya. Mereka Terus nggak mau lepas. cuma kan saya nggak terbang, saya di rumah kan itu. Jadi dia tetap gajiin saya, tapi saya sambil berobat, terus saya setiap itu lapor terus, ada perkembangan bagus terus. Tapi akhirnya Sampai Kapten satu waktu balik lagi nol, terus udah nggak penyakit saya leukemia. udah stadium 0 karena dokter bilang nggak bisa sembuh total. Kan dia cuma menurunkan stadium sampai ke 0. Total. Sampai sekarang saya tetap leukemia, makanya kan suka didoain segala macam karena kalau kondisi saya turun berpengaruh, mata nggak bisa lihat, kuping nggak bisa dengar karena darahnya udah nggak keruan. Nah, kalau saya kondisi bagus, hati senang, itu semua berjalan baik. Makanya dibilang kan Alkitab bilangnya hati yang gembira adalah obat. Amin. Nah, waktu itu Obatnya. dokter deteksi udah 0. Akhirnya dokter yang merawat saya, Profesor Ari itu, dia bilang, Pak, kayak mau nggak saya rekomendasi ke perusahaan Captain kerja lagi? Mau terbang lagi? Saya bilang, kalau bisa ya saya coba terbang. Tapi sebenarnya udah traumatik. Saya, waduh, jangan kedua kali lagi. Saya masuk lagi lebih parah lagi karena teman-teman saya banyak yang begitu. Kansernya beda ya. Ada yang nasofarin, ada yang kanker hati. Mereka pas sembuh, habis kemo, masuk lagi 2 bulan selesai lewat. Nah itu terus saya pikir, wah, Dilema ya Pak. saya traumatik juga. Kanker darah saya, yang penting saya coba aja, berserah. Terus dia kasih rekomendasi, perusahaan terima. Akhirnya saya disuruh ikut tes segala macam. Itu sangat cepat. Padahal sudah hampir 2 tahun saya nggak aktif. Tahu-tahu saya disuruh ke training center, saya suruh ikut ujian aja langsung. Ya saya kan di rumah masih tetap belajar online gitu ya, ikut monitor. Akhirnya lulus, ikut sama teman-teman yang mau prof cek ya. Akhirnya saya ikut seperti biasa aja yang kayak orang tiap 6 bulan gitu. Jadi lolos habis itu terbang. Jadi lolos Nah, ya. di terbang itu kalau menurut peraturan penerbangan sipil ya dari sisi medikal, orang yang kayak orang serangan jantung itu harus duduk di kanan dulu, dia jadi kopilot dulu. Kembali di Kanan dia monitor sambil dokter monitor sampai dia. Saya dapat istimewa, dokter bilang nggak perlu, langsung duduk di kiri. Jadi saya tetap kapten ya, di kanan kapten juga instruktur. Itu penyertaan Tuhan luar biasa ya. Benar, terus saya sama dokter nggak perlu didampingi dokter, cukup dari instruktur yang kasih report. Ya udah report, terus kesehatan. Sampai akhirnya saya dapat lagi kualifikasi saya, lulus tes, udah jadi lagi pilot. Bikin buku kan, sampai pensiun. Waktu pensiun itu dapat buku pertama lagi tuh, yang saya ambil foto-foto. Saya ambil foto-foto. Saya kebetulan senang ya lihat alam ciptaan Tuhan, matahari baru terbit. Saya ambil dari pesawat, kan jarang itu orang bisa ambil. Penumpang aja juga kadang-kadang saya ambil semua yang bagus-bagus. Saya bilang satu waktu ini ya jadi berkat bagi orang. Ternyata tapi benar ya, jadi buku ya. Bapak juga suka itu ya. Karena saya suka melukis, itu juga saya suka ambil foto bagus-bagus. Akhirnya
waktu saya mengalami pergumulan yang terakhir ini ya. Setelah waktu pasca COVID itu kan saya benar-benar down juga ya. Karena banyak masalah baik dari sisi finansial kayak kasus pensiun itu Pensiun ya. yang- Karena kita ikut Jiwasraya bermasalah kan habis. Saya nggak Berkaitan dengan asuransi. Iya, asuransi. kan harusnya kan saya seumur Iya, hidup. iya. Saya harusnya seumur hidup saya dapat pensiun ya. Tapi karena jadi masa nggak tahu siapa yang salah, akhirnya kita cuma dapat dikasih waktu tertentu. Jadi nggak lagi di seumur hidup, padahal itu uang saya yang nabung itu. Padahal itu hak ya. Dan itu naik terus tiap bulan itu Tapi setiap tahun naik terus. Bapak nggak Akhirnya dapat apa-apa. dapat tapi nggak seumur hidup, jadi limited. Jadi cuma saya ambil waktu yang paling panjang 9 tahun. Jadi daripada nggak ada sama sekali, ya itulah persoalan di asuransi ya yang kejadian kemarin itu. Ya itu yang bikin saya juga berat. Iya. Saya nggak terima itu kok bisa ditipu seperti itu gitu. Iya. Sempet drop ya Berapa pada saat uang, itu ya Pak? saya marah benar. Saya marah juga sama Tuhan akhirnya. Bapak sempat marah sama Tuhan pada saat Iya itu. sampai Pergumulan kedua yang kedua setelah. penyakit leukemia. Iya, betul. Tahun kemudian datang lagi masalah di asuransi perusahaan ya Pak. Iya. Ini Terus turbulence waktu turbulence itu kan, kedua ya, Pak. itu kan pas COVID kan, Iya, itu. sudah saya lagi akhir kan masih setengah tahun lagi saya udah di-cut sama perusahaan. Jadi udah nggak karena Perusahaan juga ngalamin kondisi. iya dan senior kan rentan, kita rentan benar-benar COVID kan pakai masker kan yang muda-muda yang sekarang karena mereka masih fit. Akhirnya kita dirumahkan. Lama-lama akhirnya pas tinggal setengah tahun lagi akhirnya di PHK. Kita dapat di kompensasi, kita dapat semua bagus perusahaannya. Tetapi pensiun kan udah jalan terus. Tetap lama-lama pensiun bermasalah. Dari perusahaannya itu minta kita tanda tangan bikin ini karena nggak mampu, mau bilang file apalah segala macam. Katanya tadinya seumur hidup. Tadinya kan saya seumur hidup saya dapat pensiun. Nah, karena itu uang saya yang ditabungkan. Iya, hak Bapak. Akhirnya yang diambil, tanda tangan cuma ambil ada yang 4 tahun, ada 5 tahun. Saya ambil yang paling lama aja deh. 9 tahun saya tanda tangan sambil berusaha lah untuk ya sudah, saya marah, benar-benar saya marah terus. Protes berarti. Saya protes termasuk cuma satu yang saya pegang. Saya nggak mau menghujat. Iya. Saya marah-marah sama dia, tapi saya nggak mau meninggalkan. Iya. Sama kayak ngambek sama orang ibu sama bapak gitu ya. Jadi ngambek ya. Ngambek. Benar-benar. Itu berapa tahun ngambeknya sama Tuhan, Pak? 1 tahun lebih, pokoknya waktu itu saya Kecewa ya. Kecewa. Terus apa yang bikin Bapak? Karena dikecewakan manusia ya. Iya. Nah, Terus apa yang bikin Bapak udah deh, saya nggak mau ngambek lagi sama Tuhan deh, saya mau berbalik lagi. Apa? itu lagi balik lagi keluarga. Keluarga lagi. Anak-anak. Oh iya. Saya pikir, support. waduh, anak saya sudah tamat, udah ini lagi kuliah, masa gara-gara ini saya bikin hancur juga mereka. Udah Iya. sebentar lagi mereka kok, kenapa Iya, kamu nggak cuma bertahan. sebentar lagi? Iya. Kenapa kamu nggak mendampingi mereka? Kamu kan fase pertama kamu udah ngelalui ya, mereka masih kecil. Sekarang mereka udah mendekati selesai, kamu mau bikin lagi. Aduh, saya pikir saya benar-benar berdosa sama Tuhan. Akhirnya saya tidak mau lagi. Malah saya pikir sampai yang paling jelek, saya pikir udahlah, saya panggil, saya tantangin. Akhirnya saya Bertahan, Pak. bertahan, saya bilang malah luar biasa dapat inspirasi. Saya bisa melakukan kegiatan saya untuk Bertanam ya, Pak ya. untuk pelihara ikan, tanaman, untuk bersemangat walaupun fisik saya nggak kuat ya. Saya dari semenjak saya masih aktif juga kaki saya kram ya, nggak kuat, jadi jalan nggak kuat. Tapi saya tahan. Saya tahan terus sampai sekarang walaupun kaki saya kram, nggak imbang, tapi saya
pekerjaannya saya pilih yang duduk-duduk aja, yang walaupun Yang ringan ya Pak ya. ya mau dibilang ringan atau cukup berat karena ada gergaji. Gergaji tadinya pakai manual, lama-lama saya capek ya. Suruh asisten Akhirnya Bapak. ada gergaji listrik kan, akhirnya saya pakai gergaji listrik. Tapi itu kan serba hati-hati karena Iya, dia bahaya itu. bisa kecelakaan kerja juga ya. Tapi saya sangat justru jadi lebih bijaksana. Terus saya lebih bersyukur, apalagi waktu itu pada pertemuan kedua Pendeta Sarce mengunjungi saya. Dia bilang, Pak Martin kenapa berhenti katanya kirim itu gambar-gambar Ayat-ayat itu coba. Ada Iya. hubungannya sama Iya. Jadi waktu akhir masa bakti, Captain Tadinya mau tulis buku, ini ya? tadinya buku ini yang karena belum rampung, akhirnya saya bikin gambar kumpulan foto-foto yang saya gambar ambil dari selama terbang pengalaman. pemandangan ya, view-nya Iya. luar biasa, bagus. Ada yang siang, ada yang subuh, ada yang Ini matahari terbit, ada yang di atas Indonesia. gunung Indonesia. Iya. Indonesia banget ya. Iya. Nanti kita liatin ya. Kadang ada kawah gunung. Ini Daerah-daerah. dari hobi ya, Captain ya. Iya, karena saya suka, saya sebenarnya bukan hobi foto ya. Saya suka gambar aja, karena suka. saya bilang luar biasa. Waktu saya lagi terbang, saya bilang, gila ini pemandangan sangat indah. Terus saya pikir siapa? Pasti ada penciptanya. Nah itu baru saya foto. Karena momen-momennya tuh momen-momen bagus banget ya, ada yang sunrise. Karena saya ambil ini bukan kamera yang seperti ini, yang HP cuma. Oh ini dari HP? Iya HP semua, bukan foto itu HP. Oh ini Dari dari HP? Oh, dari foto-foto ini, Captain Jadi inspirasi apa? jadi saya ambil dari situ, baru saya kirim ke istri yang ada di rumah. di Kebetulan di rumah istri waktu itu sambil kuliah, terus dia juga senang mengedit atau bikin apa foto ya. Terus dia ikut lomba foto. Nah, dari foto-foto saya itu dia ikut lomba. Dia kirim. Dan udah banyak sekali kalau lihat di saya punya HP itu banyak gambar-gambar yang udah punya label. Udah banyak. Label ada dari Rusia, ada dari Amerika, ada yang dari, jadi dia ikut internasional lombanya. Jadi udah banyak sekali menang kan. Satu waktu dari penyelenggara lomba ini minta istri saya jadi juri gitu, untuk menilai foto-foto yang ikut lomba. Cuma Pasti Captain menang dong. Apa? Menang kalau istri jadi juri, Captain menang dong. terus istriku nggak mau karena dia kan kuliah, dia meneliti terus ngajar, waduh nggak ada waktu, ditolak. Oh ditolak ya. Coba mau kan? Akhirnya- Pasti juara 1. Tapi dia dapat juara terus. Nah, saya tampung di situ. Nah, waktu Pendeta Sarce bilang ulang lagi untuk memberitakan firman lewat gambar-gambar itu, saya ambil lagi jadi kadang-kadang gambarnya sama, firmannya aja yang saya lihat momennya ini pas ini. Dengan firman ini saya ambil ini, gambarnya ini cocok, saya bikin. Jadi Dengan kayak begitu orang bikin susun khotbah gitu, tapi cuma satu ayat, kadang paling banyak dua ayat. Nah, Jadi Captain ambil foto-foto yang dokumentasi yang saya lihat foto. ditaruh firman Tuhan. Firman Tuhan. Baru di-share. Nah, Di-share. jadi pertama saya baca dulu Sabda Bina Umat, itu kan bacaan GTIB ya. Saya lihat topiknya apa, saya baca dulu lengkap, baru saya bilang ini saya mesti sampaikan ke teman-teman, ke saudara-saudara, ini firman yang saya baca ini saya. Terus saya cari di Google, saya minta tolong Google. Saya lihat judulnya itu, saya minta sama Google, tolong firman Tuhan tentang ini. Baru keluar ayat-ayat itu, terus nah, saya tinggal milih, ini yang paling cocok. Saya capture lagi, saya masukin di gambar, baru di bawahnya saya ucapan-ucapan apa, kasih semangat, selamat beraktivitas. Itu selamat juga udah pagi, pelayanan ya, udah pelayanan loh. Iya. Iya. Nah, Firman Tuhan loh. Udah sharing udah pelayanan. jadi saya tiap hari, tadinya dulu nggak tiap hari, cuma kadang-kadang cuma hari Minggu, semua selamat hari Minggu. Sekarang saya tiap hari karena berkomitmen bahwa saya harus sampaikan itu. Pendeta Sarce juga ngomong, bukan karena mungkin saya bikin bukan cuma suara Pendeta Sarce, tapi itu suara Tuhan yang melalui pendeta. Iya. Kamu harus lakukan ini. Jadi saya lakukan lah itu dengan karena saya senang, sukacita. Hasil saya, apa yang saya ambil dulu waktu saya lagi terbang,
ternyata bermanfaat bagi orang lain lewat firman yang Karena itu kan jadi sarana. satu grup nanti share lagi. Iya. Iya. Itu Iya. luas gitu ya. Jadi Iya. bisa sampai ke orang-orang yang memang Iya. saat itu lagi butuh. Iya, ya kebetulan kan saya ikut grup juga, grup Agape ya, yang PJ. pendeta-pendeta, PKLU, Terus untuk sektor, belum saudara-saudara, banyak sekali jadi. Udah jadi berkat ya, Nah, jadi berkat banget. jadi kalau saya lihat kan ada orang-orang yang suka share juga orang lain punya ya, dari YouTube kan. Nah, saya berusaha bikin sendiri gitu, bikin sendiri. Iya, karena saya pikir saya sudah ambil gambar, kenapa nggak kamu ambil gambar itu untuk apa sebenarnya? Kamu mengagumi ke ciptaan Tuhan, terus kamu nggak terusan ke orang lain? Iya kan? Jadi di balik gambar-gambar ini ternyata ada rahasia, bukan rahasia, apa namanya? Ada cerita yang mau diceritakan ke ini ya, ke yang lain. Pertama-tama kan saya cuma bawa HP. HP itu untuk dokumentasi kalau ada kejadian apa-apa, saya foto ini saya ada di sini. Tapi waktu kita terbang, cuaca bagus, bening, pemandangan indah, saya itu merasa waduh gila Bagus ini banget iya. Tuhan punya ciptaan itu sangat luar biasa. Saya harus menyaksikan, harus dokumentasi ini. Saya harus kasih tahu ke orang bahwa ini ciptaan Tuhan. Iya, luar biasa. Saya mending foto-foto dulu banyak-banyak itu, tahu-tahu lewat pendeta itu dikasih tahu sisipkan firman di dalamnya. Oke, Captain, kita lanjut nih. Boleh diceritakan nggak kisah tentang buku Sayapku Jadi, Mengepak Kembali. Captain Lehat beserta istri, Ibu Grace Kelena, sama-sama menulis buku yang menceritakan perjalanan Captain menghadapi penyakit leukemia. Gitu ya. Ya, setelah saya memperoleh kesembuhan yang luar biasa ya dari Tuhan, kan saya ingin berbagi pada semua orang bahwa kesaksian lah bahwa Tuhan itu ada dan Dia menjawab doa yang kami mohon. Jadi kami ungkapkan lewat buku. Jadi kami tulis, dan itu juga banyak permintaan dari teman-teman saya, dari saudara-saudara bilang coba dong kasih tahu apa kiatnya, apa resepnya, apa kesaksiannya, terus kita berusaha bikin buku. Tapi saya usahakan sebelum saya pensiun, buku ini udah selesai. Jadi ketika saya pensiun saya bagi sama teman-teman gitu. Ini bisa dibeli di mana? Ternyata belum, pada saat pensiun belum rampung. Akhirnya saya kasih cetak gambar-gambar saya dulu sebagai untuk kenang-kenangan buat teman-teman saya. Waktu itu kan, waktu last flight itu kan ada upacaranya, penyambutan, pengalungan bunga, terus ada macam-macam lah sambutan, terus ada pesta-pesta kecil lah di perusahaan, kita makan-makan, terus ada sambutan, ucapan terima kasih segala macam. Nah, saya kasih hasil karya saya dari hasil memencet foto-foto itu, ambil foto, terus saya bikin buku kecil, inilah karya saya, ucapan terima kasih, terus saya bagi-bagi sama teman-teman. Nah, terus sambil saya promosi, saya bilang satu waktu nanti saya akan memproduksi buku yang, tapi buku itu belum selesai, nanti mudah-mudahan ke depan saya selesai akan bagi juga. Nah, ketika saya pensiun, rupanya puji Tuhan juga diperpanjang lagi, saya dibutuhkan sama perusahaan. Dan bukunya juga rampung ya. Ya, bukunya akhirnya rampung, pada kondisi saya waktu diperpanjang itu. Jadi saya pensiun itu tahun 2016. Tahun 2016 terus diperpanjang. Perpanjangnya itu kalau usia pensiun di perusahaan itu memang umur 60. Tetapi usia profesi itu sampai 65 karena undang-undang penerbangan sipil license kita tadinya memang cuma 60. Sekarang jadi 65. Jadi perusahaan udah pensiun tapi profesinya belum ya? masih berlaku. Jadi diincar sama perusahaan yang lain. Jadi sebelum saya pensiun, perusahaan udah nawarin saya, ayo habis pensiun ke kami aja, jangan, karena dia dapat orang pengalaman senior kan, tinggal diambil. Nah, perusahaan juga nggak mau lepas. Sebelum saya pensiun dia kasih surat ke saya, tanda tangan bahwa setelah pensiun akan mengikat kontrak baru lagi untuk lanjut ke depan. Jadi 5 tahun, tapi dia nggak kasih 5 tahun sekaligus, bertahap. Dia kasih 2 tahun, setahun, baru 2 tahun lagi. Puji Tuhan. Nah, saya udah 2 tahun terakhir
kena COVID. Efek COVID ya. Jadi tinggal setengah tahun lagi, 6 bulan lagi. Karena kita udah dirumahkan, terus yang senior udah nggak boleh, sangat rawan. Akhirnya kita di PHK. Bukan karena habis kontraknya, tapi PHK di PHK karena kontrak masih ada kan, di PHK, jadi kita dapat lagi kompensasi. Segala macam. Ya puji Tuhan lah, memang sudah jalan-jalan Tuhan walaupun. Nah setelah itu habis di PHK ya, muncul lagi kasus, belum lama kita menikmati pensiun gitu, tahu-tahu muncul kasus asuransi. Iya, asuransi. Tadinya seumur hidup jadi terbatas. Aduh, makin bergumul kan, marah saya, ngamuk. Tadinya saya sama teman-teman bilang, udah kita ke pengadilan aja sama-sama kita. Tapi mereka bilang lebih baik ngalah aja kita. Kalau pengadilan juga, selama pengadilan kita nggak dikasih pensiun dulu sampai ada keputusan. Nah itu kan bisa sampai sekarang bisa nggak ada keputusan, jadi nggak dapat apa-apa. Baik, udahlah. Jadi saya masih berpikir, udahlah nggak apa-apa, 9 tahun, anak saya paling 5 tahun udah selesai semua. Udahlah, ambil aja nanti. Ambil itu saya jadiin modal untuk saya lakukan usaha-usaha rumahan ya, kayak pelihara ikan, nanam itu. Nah, itu saya pikir saya bisa dapat lagi dari yang saya diambil orang, saya bisa dapat lagi berkat yang baru. Jadi amin, puji Tuhan. Berdamai. Damai. Mengikhlaskan ya. Iya. Tadinya saya benar-benar saya sampai berdoa pun saya nggak berdoa. Sampai nggak bisa berdoa. Sampai nggak berdoa. Tapi saya kayak berhadapan dengan jungle ya, dengan hutan, sampai saya tidur itu kadang-kadang di depan itu berubah jadi merah, berubah jadi waduh nggak keruan. Tapi waktu awal-awal memang gejala istilah psikologis ya, psikosomatis ya. Jadi ketakutan yang masa-masa kecil itu nggak gampang ya? Nggak gampang, itu dia nyerang juga. Nyerangnya itu kalau nggak jam 12:30 malam, jam 5 pagi. Jadi pas jam 12:30 malam itu, kalau kita kan kalau sakit fisik itu kan sakit, serang sekali sakit, nggak bisa bernapas. Tapi ini sedih, sedih sangat luar biasa, kesendirian. Masa kecil Iya, ya, jadi hal-hal yang negatif, yang tidak baik, buruk masa kecil itu kan terekam di alam tidak sadar. Jadi mungkin saya sepanjang hidup saya sudah jadi pilot, senang, saya lupa itu. Ketika saya pensiun itu muncul baru datang ketakutan ini, udah saya sedih semua begini. Jadi itu dia kayak nyerang, kayak orang sakit diserang. Tapi ini sihir yang diserang. Jadi jam 12 itu tahu-tahu saya sedih. Jadi saya mesti bangun, saya nggak mau sendiri, saya cari anak-anak. Jadi saya bangunin terus, ayo kita berdoa yuk. Ketakutan saya, tenang lagi, saya tidur. Jam 5 juga begitu, jam 5 pagi, ketakutan lagi. Sedih, rasa sendiri kayak ditinggal semua orang gitu. Mau saya marah, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, waduh. Jadi saya bilang, saya marah, saya bilang, tapi saya nggak mau tinggalkan Tuhan. Iya, jangan. Karena saya pikir itu fatal kalau saya ya, orang bilang tegak tengkuk lah sama kalau bangsa Israel ya. Ya. Jadi saya nggak mau meninggalkan, tapi saya sampai satu waktu banyak input ke saya, termasuk dari pendeta Sarce, suruh dari situ baru saya. Tadinya saya sampai ibadah keluarga nggak datang ya, ini saya nggak respons. Iya, semua dunia medsos, semua ada berita, pokoknya nggak ada. Saya matiin semua, tutup telinga, televisi nggak. Bayangkan berapa lama, hampir 1 tahun itu. Lama-lama kan saya pikir, gila ini saya ngorbanin banyak orang, istri, anak-anak. Wah, kenapa kan saya nggak? Tuhan kan masih ada, masih tolong saya, masih ada di sini. Kenapa saya mesti bangkit? Ya sudah, akhirnya saya bangkit, saya lakukan apa saja, terserah. Tapi saya nggak takut, udah nggak mau dipanggil kapan-kapan, saya sudah siap. Jadi, tapi saya dalam sukacita. Pengobatan lagi nggak? Sekarang saya, jadi saya rubah-rubah. Dulu setelah pasca cancer ya, leukemia, saya selalu minum lemon,
air hangat dicampur madu tiap pagi itu. Itu saya bikin. Saya bikin sama untuk istri, untuk anak-anak. Jadi mereka sebelum pergi kuliah kantor saya bilang, minum dulu ini sama saya. Sehingga waktu COVID. Kita kayaknya harus coba nih sis di rumah. Waktu COVID juga itu yang bikin kuat kita kondisinya. Dan karena saya senang sama obat-obat tradisional, saya browsing selalu cari di internet apa. Jadi waktu COVID kita sebenarnya yang duluan COVID udah kami satu rumah ini paling duluan itu. Tapi kita nggak kasih tahu orang-orang waktu kita pulang dari Belanda. Itu udah benar-benar udah awal COVID. Kan kita tahun 2019 ke Belanda. Jadi pas tahun 2020 kita pulang Januari itu. Nah, itulah awal-awal. Karena Desember kan, Desember. Terus kita kena, kayaknya itu COVID udah kena. Anak yang paling kecil udah susah sekali bernapas sudah itu. Wah, saya sampai mendekap dia, terus kita cuma kasih air hangat, air panas direbus sama garam terus dihirup itu. Uapnya dihirup baru dia lega, baru kasih madu sama itu akhirnya sembuh. Baru makin ramai, tapi menghantui terus COVID itu, tambah dengan itu akhirnya saya kena lagi bulan kedua sampai ngambek itu. Pak Lehat, mungkin ada ayat yang bisa di-sharing? Sebenarnya kami tulis buku itu ada beberapa bab ya. Setiap bab kami tutup dengan ayat-ayat sebagai kesaksian ya, kesaksian. Tapi secara keseluruhan saya punya satu ayat saja. Apa bisa di-sharing? Biasanya saya juga kalau ayat-ayat itu saya tidak begitu hafal ayatnya, tapi saya tahu kata-katanya. Oh iya. Ya kan? Nggak apa-apa, di-sharing aja Pak. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat juga di situ ada di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Oh, Lukas 1 ayat? Lukas pasal 1 ayat 37. Oke. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dari semua itu merangkum pokoknya semua, iya merangkum semua. Yang ada. Iya, kalau di buku itu kebanyakan kita ambil dari Mazmur ya, Mazmur Daud, Ayub ada, penderitaan ada, tapi semua itu karena Tuhan. Iya, amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jadi Ayub menderita seperti apapun, Daud diserang sama serigala sama siapapun, tapi dia ditolong. Tuhan bilang pasti kamu bisa berhasil. Amin. Jadi terima kasih Bapak Martin Lehat buat sharingnya. Amin. Biar ini bisa menginspirasikan buat kita semua bahwa hidup bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Pak ya. Amin. Terima kasih sahabat, hidup adalah anugerah. Sampai berjumpa lagi di podcast kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.